Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Presetti yang berjudul Ngawur Kok Dipelihara, Tobat We Tobat, Ustadz Kainama, Donitan dan ini apa lagi ya, saya lupa itu ya. Berarti kita tonton aja videonya, bisa akan kita komentari. Sukam. 7 kali di dalam itu disebut dia yang datang itu laki-laki. Nah, kenapa roh-roh? Aduh, udah deh. Coba tolong cari Grab dulu. Biar nyambung, cari Grab dulu. Begitu kita masuk di sini, to penuma, tes eliteas. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan kembali statement-statement pengajaran dari Ustadz Kainama dan juga kembali lagi ke Donditan. Kalau yang belum nonton video saya tentang mereka yang sebelumnya, silahkan dikembalikan dulu untuk teman-teman nonton dulu video yang sebelumnya. Nah, video itu sudah saya komentari guys, sudah saya bantah. Luis nggak ngerti. Kalau roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, adalah title, ya, julukan. Kepada siapa? Kepada seorang penolong yang lain, seorang penghibur yang lain. Itu oknumnya adalah seorang penolong atau seorang penghibur yang lain, itu oknumnya, ya, julukannya adalah Roh Kebenaran atau Roh Kudus. Nah, jadi karena sudah diketahui siapa itu Roh Kebenaran atau Roh Kudus yang julukannya itu, siapa dia, itu dikembalikan lagi kepada seorang penolong yang lain. Nah, kalau ngomong seorang penolong yang lain atau seorang penghibur lain, itu berarti adalah ngomong tentang manusia. Karena seorang kan, seorang artinya manusia, seorang manusia. Nah, mungkin seorang roh gitu kan, atau seorang apalah gitu. Ini seorang manusia. Nah, diketahui kalau seorang penolong yang lain berarti selain Yesus. Yesus laki-laki, berarti seorang penolong itu juga lah laki-laki. Karena seorang penolong yang lain, seperti Yesus gitu guys, maksudnya. Itu yang poinnya ya. Nah, oke. Sampai di sini jika teman-teman sudah nonton, kita akan lanjutkan di mana ada satu poin di situ dengan PD-nya Donditan dan juga Ustadz Kainama mengatakan bahwa sang penghibur atau sang penolong atau advokat itu katanya berjenis kelamin laki-laki. Jadi karena laki-laki maka sebenarnya itu bukan untuk Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus itu feminim. Dan juga itu sebenarnya ditujukan kepada siapa? Kepada nabinya yang adalah laki-laki. Kemarin saya bilang stop sudah, stop itu lelucon. Kali ini saya memberikan judul ngawur kok dipelihara. Ya, itulah Anda, Luis. Ya, Anda sedang membicarakan diri Anda sendiri gitu. Tapi Anda tidak juga tahu malu gitu kan. Jadi Anda ini sekarang sedang di video-video Anda tuh sedang ngomongin tentang diri Anda sendiri, ngawur ya kan. Lalu contoh diri Anda sebenarnya. Tapi Anda tidak paham-paham gitu kan. Gimana saya memberi judul ini? Karena memang mereka ini ngawur, tapi pede banget dengan kengawurannya. Ini yang jadi persoalan dan masalah. Yang parahnya tuh Anda itu loh, ya. Berapa orang yang ada yang coba Anda iniin, apa yang Anda merasa lebih hebat daripada mereka ya. Donditan, ya, Ustadz Kainama, siapa lagi, Alam Fatih, lagi yang lain-lainnya itu, ya, Ustadz Wayawani, Ustadz Somad. Anda tuh pede luar biasa gitu, tapi ngawur gitu kan. Masalah pintar daripada semuanya itu gitu loh. Luis, Anda lah yang layak disematkan kata-kata itu, bukan mereka ini gitu kan. Sampai sekarang guys. Nah, kengawurannya apa aja kita akan bahas dengan baik. Terutama saya akan bahas dari sudut pandang bahasa Yunaninya ya. Jadi teman-teman silahkan nonton sampai habis supaya tahu dengan pasti. Mari kita langsung aja nonton videonya terlebih dahulu. Ya, yang ngertiin terjemahan Alkitab itu juga nonton ini ya. Luis sedang ngasih kuliah ini. Jadi Anda kayaknya belum sadar kalau Luis ini lebih cerdas daripada Anda. Para penulis Alkitab ya, yang menerjemahkan Alkitab itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Anda sedang coba dikuliahi Luis nih. Dia lebih pintar daripada Anda. Dialah seharusnya yang terjemahkan itu Alkitab, bukan Anda gitu. Oke, sekarang yang kedua itu kemudian tadi kan kita sudah nanya nih, komforter itu manusia atau roh gitu kan? Iya. Sekarang gampangnya nih, ini gampangnya. Ini kita pelajaran bahasa Inggris zaman bala lah. Tadi Ustaz Ken
bacain Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 kan. Nah, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. ye cannot bear them now. Sekarang yang ayat 13 tolong perhatiin nih. Iya. Howbeit when he satu, the spirit of truth is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. 7 kali di dalam itu disebut dia yang datang itu laki-laki. Nah, Kenapa roh-roh? Aduh, udah deh. Coba tolong cari Grab dulu. Biar nyambung, cari Grab dulu. Orang-orang Ambon biasanya kita kalau kita Makanya. aduh Nyong cari Grab dulu. Kenapa nggak nyambung? Cari Grab dulu. makanya saya nanya, 7 kali disebut ya. kalau perspektifnya Kristen, Comforter itu Roh Kudus, kenapa pakai he gitu loh? Iya. Emang Roh Kudus laki-laki? Bukan, dia natur. Kalau bahasa aslinya pneuma hogion itu natur. Dia tidak ada. Oke, baik. Dari statementnya, dia menarik kesimpulan karena di ayat itu ada he sebanyak 7 kali, maka ini sebenarnya diperuntukkan untuk laki-laki sebab memakai kata he. Nah, pemikiran yang demikian ini adalah pemikiran yang sangat-sangat sederhana, yang mana kedokteran liturgia yang dari Israel itu dipertanyakan. So, nggak bisa lah kita tarik kesimpulan. Itu yang terjemahin itu lay itu apa udah sesuai lah ya, pakai nama dengan penerjemah lay itu. Penerjemah mengartikan he ya kan 7 kali, pakai nama juga mengartikan he juga asli laki-laki itu. Itu mereka sudah pada jalurnya. Nah, Lewis ini mencoba untuk mengganggu itu, guys. Mengganggu bukan hanya pakai nama, tapi juga mengganggu para penerjemah Alkitab yang sudah mengartikan dari bahasa Yunani ke Inggris itu sebagai he. Dan saya tahu kenapa para penerjemah itu mengartikan sebagai he. Karena mereka merujuk kepada seorang tadi. Ingat, seorang penolong yang lain. Jadi, Roh Kebenaran atau Roh Kudus itu adalah title, julukan yang diberikan kepada seorang penolong yang lain, seorang penolong yang lain. Nah, kalau kita sudah tahu siapa itu seorang penolong yang lain, itu adalah laki-laki, makanya kita letakkan julukan itu adalah merujuk pada laki-laki. Karena kembali ke poin tadi, yaitu seorang penolong yang lain atau seorang pengubur yang lain. Jadi Roh Kebenaran, Roh Kudus itu nggak berdiri sendiri, guys. Itu adalah sebuah julukan, ya, bukan oknum, bukan nama oknum, tapi julukan untuk seorang penolong yang lain atau seorang pengubur lain itu, guys. Dia laki-laki karena kita merujuk ke bahasa Inggrisnya. Kita harus merujuk ke bahasa Yunaninya. Saya akan memberikan pengajaran hari ini untuk ustadz-ustadz ini ya. Ya, saya muliain dokter ini supaya mereka paham. Ini kepedean kan, dokter kok dikuliahin ya. Ini yang pede mampus ini, guys. Oh, saya pakai kata mampus ya, gaya ngomong anak muda sekarang ya, pede mampus ini, guys. Ya, anak bawa kencur ya, Mbak masih kemarin sore itu menguliain dokter gitu, guys. Luar binasa, guys. Dengan baik bagaimana sebenarnya harusnya menafsir kitab yang benar. Tapi sebelum masuk kepada bahas ayatnya, saya akan masuk kepada aturan-aturan bahasa Yunani yang kita harus ketahui. Dalam bahasa Yunani, untuk kita dapat menentukan jenis kelamin sebuah kata benda, kita harus mengerti dahulu kata sandangnya, kata sandang. Nah, kita harus tahu dulu kata sandang ini. Jadi Lewis ini justru ini yang sederhana, guys. Jadi Lewis nggak ngerti kalau roh kata ganti untuk roh kebenaran atau Roh Kudus adalah merujuk kepada yang tadi, yaitu seorang penolong. Maka dipakai kata he. Karena kalau pakai she nggak cocok gitu kan. Karena ini dari ketahui kelaminnya, guys. Karena dari seorang penolong lain gitu. Kecuali kalau roh kebenaran, Roh Kudus itu berdiri sendiri, oke. Karena roh nggak punya kelamin. Tapi kalau sudah diketahui itu merujuk kepada seorang penolong yang lain yang diketahui kelamin laki-laki, makanya diartikan sebagai he. Jadi Lewis nggak sampai situ nalarnya gitu. Dia hanya menggantikan gitu aja gitu kan. Nah, akhirnya kacau, guys, gitu loh. Ya, kita akan menentukan dia itu maskulin, feminim, atau sebenarnya neuter. Bukan natur ya. Natur yang disampaikan Ustadz Kianama, bukan. Tapi neuter atau netral lah gampangnya. Kita bisa menentukan dengan kata sandang. Ya, kata sandang itu yang ada di depan ya. Sebelum kata, kalau bahasa Inggris itu the misalnya. The ball atau seperti itu. Misalnya the.
atau di, kan begitu. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada nominatif, itu adalah untuk subjek, genitif itu adalah untuk kepemilikan, datif adalah untuk kepada dan sebagainya, akusatif adalah untuk objek, dan juga vokatif untuk kata seru. Jadi ini kita harus tahu dulu dasarnya. Kemudian kita masuk kepada kata sandang. Maskulin selalu kata sandang di depannya itu pakai ho. Maskulin. Bisa pakai to jika genitif, jika datif pakai to, dan kemudian jika akusatif pakai ton, dan vokatif pakai o. Nah, ini sama. Di sini juga pakai o. Perbedaannya adalah jika akusatif, netral itu akan pakai to. TO. Kemudian ini juga pakai to, tetapi dia tulisannya berbeda. Genitif pakai to sama. Tapi jika nominatif dia pakai to. TO nih, sama dengan akusatif. Ini perbedaannya. Jika maskulin pakai ho, kemudian netral atau neuter akan pakai to. Dan kemudian jika dia feminim dia pakai he. Pakai he. Nih, teman-teman sudah bisa melihat kan perbedaannya. Saya akan menghapus dulu sejenak. Saya hapus semuanya. Perbedaannya adalah terletak di mana? Terletak di kata sandangnya. Sekali lagi saya katakan, terletak di kata sandang. Maskulin pakai ho, feminim pakai he, dan juga netral akan pakai to. Dan juga begitu pun juga dengan jamak, itu akan berbeda. Jika jamak, nominatif itu pakai oi, kemudian feminim pakai ai, dan netral, neuter akan pakai ta. Dari perbedaan ini kita sudah jelaskan, yang mana nanti kita akan melihat bahwa itu adalah maskulin, feminim, dan juga itu neuter. Kalau kita tahu aturan ini, maka kita nggak akan dengan sembrono, dengan ngawur. Ya kita tahu itu Luis ya. Roh kebenaran, Roh Kudus itu adalah nature. Tapi karena sudah diketahui bahwa itu adalah oknumnya julukan yang mengarah pada oknum seorang penorang lain, maka langsung dikasihkan itu he. Karena udah ketahuan kelaminnya gitu kan. Nah, itu poinnya. Nah, itu yang tapi intinya juga Luis ada nggak tahu dia. Dia nggak tahu kalau ada kata yang bahasa Inggris yang cepat cocok untuk untuk dirujuk kepada sesuatu yang netral. Ada guys, nanti kan saya tahu. Dan dengan Lupa PD-nya mungkin bilang bahwa di dalam kitab Kisah Para Rasul, ayat yang ke-13 itu adalah berbicara untuk jenis kelamin laki-laki. Itu terlalu sederhana dan ngawur. Saya harap Ustadz Kenaman Donditan jangan dipelihara. Justru ada yang sederhana. Kita tahu itu merujuk kepada seorang penolong lain, tapi dia sederhana. Dia malah mengartikan seperti itu, guys. Ya, kalau namanya Roh Kebenaran atau Roh Kudus itu memang netral, karena itu julukan. Julukan tuh nggak bisa dikasih gender, karena julukan gitu. Nanti ya, kayak Roh Suci, ya, kayak pahlawan, itu kan bukan gender gitu. Nah, tapi karena kita tahu merujuk kepada siapa Roh Suci itu, Roh Kebenaran Kudus pahlawan itu, misalnya kepada Pangeran Penggoro. Nah, kita tahu, maka kita pakai ganti-ganti he di situ, paham ya? Karena udah ketahuan gendernya, guys. Ngawurnya, belajar dulu mengenai aturan-aturan bahasa Yunani. Sekarang kita masuk ke dalam ayatnya, guys. Ayat yang dipakai oleh Donditan beserta Ustadz Kenama adalah dalam Yohanes 16 ayat 13. Dikatakan, howbeit when he yang pertama, the spirit of truth is come, he lagi, he will guide you into all truth. For he lagi, sudah berapa he-nya? 3. Shall not speak of himself. 4. But whatsoever he shall hear, that shall he lagi speak, and he lagi will show you things to come. Jadi he-nya di sini menurut mereka ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari ketujuh hi ini, maka mereka menyimpulkan bahwa ini adalah untuk laki-laki. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasa Yunaninya seperti aturan yang saya sudah sampaikan. Di sini berbicara tentang the spirit of truth. Roh kebenaran itu, atau yang kita lihat bahwa ini adalah tentang he di sini. He ini siapa sebenarnya?
Kalau kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 13, katakan otan DLT ekeno, sampai di sini belum ada kata sandang. Tapi begitu kita masuk di sini, to pneuma, tes eliteas. Nah, kenapa dia pakai tes aliteas? Ya karena aliteas ini sendiri dia adalah feminim. Tetapi pneuma di sini kita lihat memakai kata to. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, to itu untuk apa sih? To itu digunakan untuk netral. Roh kebenaran itu berarti netral, teman-teman. Dia bukan maskulin. Kalau maskulin dia pasti pakai ho. Tetapi di sini memakai kata to. The spirit of truth is come. Dan di dalam bahasa Inggris, Tentu, ini kan kalimat mengomong tentang spirit of truth. Tentu dia ini apa? Nature gitu. Tapi ini kan merujuk kepada yang tadi. Ingat ya, ini kalimat ini akhirnya adalah satu konteks. Kenapa diartikan he oleh penerjemah? Karena merujuk kepada seorang lain. Nah, lu bisa ngerti itu, guys. Ya. Jadi roh kebenaran itu siapa gitu? Itu julukan yang merujuk kepada seorang lain itu. Jadi nggak berdiri sendiri. Itu poinnya, guys. yang dikatakan the truth of it is come, he will guide you. Dan he-nya ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada to ini. Sehingga di sini kalau kita melihat HODGC, dia ini memakai bentuk seperti ini. Kata kerja, indikatif, future, aktif, orang ketiga, person singular. Dan di sini dia merujuk kepada to. Karena sudah ada kata sandang to di depan, sehingga di sini tidak perlu lagi pakai itu. Karena ini adalah kata kerja dan menunjukkan subjek kembali kepada yang paling depan. Sudah tahu di situ tuh bahwa to adalah dipakai untuk netral. Sekalipun dalam bahasa Inggrisnya pakai he, tetapi dia kembali ke situ, ke to yang paling depan. Contohnya ini, kata kerja di sini juga dia hanya memakai verb indikatif, future, aktif, orang ketiga, singular atau tunggal. Orang ketiga di sini kembali lagi ke to tadi, tetap sama. Begitupun selanjutnya. Jadi jika mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 13 di situ he-nya muncul 7 kali dan kemudian menyimpulkan bahwa Roh Kudus yang dimaksud di situ atau nubuatan yang di dalamnya adalah bersifat atau berjenis kelamin maskulin, laki-laki, ini jelas ngawur. Sangat-sangat ngawur. Ya, Anda yang ngawur. Jadi Anda sedang ngomong tentang diri Anda sendiri ya. Karena ketika kita merujuk ke dalam bahasa Yunaninya, itu adalah memakai kata sandang to yang artinya itu adalah nature. Lalu pertanyaannya, lu kenapa sih kok bahasa Inggrisnya pakai he? Nah, ini dia yang Kenapa ngerti. kok nggak pakai netral? Please deh, dalam bahasa Inggris kan nggak ada kata pengganti orang itu yang berjenis kelamin netral, kan nggak ada. Ada. Yang ada adalah he dan she, him dan her. Him Jangan ngerti guys ya. Ada lagi, nanti saya akan sampai terakhir ya. Kita akan sebelum terakhir nanti. himself dan herself. Nggak ada netral. Makanya dalam penerjemahannya dia memakai kata he. Gitu loh, mas bro yang lagi ngumpul. Tapi ngomong-ngomong, saya mau dengar ngaji cerdas ngomong deh. Sepertinya beliau pelongo-pelongo nggak ngerti masalah ini. Jangan salah. Ini khusus, jadi gini ya. Kalau ketika ada acara ngaji cerdas, itu kan sumbernya ada Donditan, para mualaf dengan usaha nama. Itu adalah narasumber tuh lebih kompeten. Ngaji cerdas kan cuman host gitu, host. Yang dia tentu bidangnya tentu lebih tepat kepada kajian Islam, ya kan? Jadi wajar sebagai host itu. Saya pun kalau misalnya saya sebagai host, ya kan saya akan menghargai narasumber saya gitu. Misalnya saya mengundang usaha nama atau Donditan, ya mereka narasumber saya. Mereka adalah orang yang lebih expert daripada itu. Meskipun mungkin saya lebih mungkin tahu-tahu juga gitu kan, tapi saya kan tetap menghargai mereka karena mereka lah pemeran utamanya. Saya cuma host gitu. Jadi host itu nggak monopoli guys. Dia tuh harus mengutamakan narasumber utamanya gitu kan. Ya iya dong, sekalipun judul channelnya ngaji cerdas kan dia nggak mengkaji baik-baik hal-hal seperti ini. Kalau saya yang duduk di situ saya akan
Anda menonton video ini ya, berarti akan saya terangkan ya, apa kata ganti untuk pneuma itu, orang netral, orang yang netral itu. Ada guys, lu sih nggak pernah baca bahasa Inggris atau gimana deh ya. protes mereka itu. Bos itu bahasa Yunani pakai netral itu, bukan pakai maskulin. Ya, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita. Jangan mudah ditipu, jangan mudah dibohongin. Tapi Langsung ditipu, dibohongin itu. Jadi berarti orang ini penipu pembohong. Nah, ini adalah contoh ajaran kasih versi Lewis. Ini nggak benar ya kalau ada orang katakan ajaran kasih itu adalah sayangi, kasihlah musuhmu. Faktanya dia tidak mengasihi musuhnya gitu. Dia apa namanya? Jangan, ini kan kalau dianggap musuh parah lagi gitu. Sedangkan musuh aja kita kasih, dia malah mengatakan orang-orang ini adalah penipu pembohong. Karena mereka menipu dan membohongi kita, guys. Oke, jadi sebelum saya tutup ya, kita akan jelaskan dulu ya. Ini deh. Please lupa ada kata ganti orang untuk netral. Kalau laki-laki kan he, perempuan kan she. Dia lupa. Ada kata ganti lain ya. Contohnya it. Itu ya, it. Atau the thing. It ini gitu kan. The thing sesuatu. That thing sesuatu itu, this thing sesuatu ini. Nah, jadi bisa pakai kata ganti itu. Misalnya ya, who is that? It was John. Misalnya kita John-nya adalah banci gitu. Who is that? Jadi nggak cocok pakai kata he atau she gitu. Ya, kita langsung katakan it was John gitu. Atau misalnya kita nggak tahu John, kita merujuk pada sesuatu yang kita nggak tahu. John ini nama apa ya yang kira-kira itu agak rancu, yang kita nggak tahu itu laki-laki perempuan ya. Kayak di game saya di game mobile tuh ada guys yang namanya itu siapa saya lupa ya. Anggaplah ZT ya. Itu ternyata laki-laki gitu loh. Kalau saya nggak salah ya. Mohon maaf ya kalau saudara ZT ini. Intinya adalah itu ada nama yang mirip, yang kita tuh nggak tahu itu laki-laki perempuan. Nah, kita bisa sebut he atau she, kita pakai it. Who was it? It was ZT misalnya. Jadi kita ganti it ya. It is. Ya, it is atau bisa juga pakai the thing ya. Misalnya the Holy Spirit. The thing ya is come to you ya, atau that thing ya, sesuatu itu, atau this thing gitu. Paham ya? Kita masukkan kalimat bentar lagi guys ya. Mana tadi kalimatnya? Nih. How bad when it the spirit of truth is come, it will guide you into all truth. Bisa pakai ganti-ganti it, merujuk kepada ini gitu. Ini sesuatu yang tidak diketahui gendernya alias netral, pakai kata ganti it bisa. Jadi tapi karena ini sudah diketahui bahwa itu merujuk pada seorang yang lain, makanya mereka pakai kata he ya kan. Nah, lalu satu lagi pakai this thing ya. How about when this thing atau that thing atau the thing ya, the spirit of truth is come, this thing will guide you, atau that thing will guide you, atau the thing will guide you into all truth. Jadi bisa pakai banyak ragam cara guys gitu. Itu menuju sesuatu yang itu adalah gender netral. Dan ingat, ini bukan general ya, bukan gender. Spirit of truth ini adalah julukan yang merujuk kepada seorang penolong. Jadi gender itu adalah seorang penolong yang lain. Ini hanya julukan. Sama misalnya kayak saya nih. Misal ada orang katakan kan, ada roh kebenaran. Nah, roh kebenaran siapa dia gitu kan? Nah, udah tahu orang itu saya gitu kan, misalnya kan. Nah, maka langsung dikatakan dia, roh kebenaran itu, yaitu he, ya kan, the spirit of truth. Karena orang udah tahu spirit of truth itu adalah saya, laki-laki. Itu buat poinnya guys. Tapi kalau mereka nggak tahu itu saya, mereka nggak tahu tadi kata itu dirujuk kepada seorang orang lain, mereka akan pakai kata ganti it. Ya, when it, the spirit of truth is come, it will guide you into all truth. For shall speak not of itself, but whatsoever it shall hear, that shall it speak, and it will show you things to come. Nah, Luis harus belajar lagi bahasa Inggris ya. Oke, jadi sekian dulu guys. Jadi ada kata ganti untuk orang yang netral itu ada ya, untuk sesuatu yang netral atau tidak tahu yang tidak bisa didefinisikan dan selaminya. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.